Baik hadirin, mari kita hadirkan pelatihan sholat khusyuk sesingkat mungkin. Tapi saya butuh partisipasi semuanya. Tolong baca tulisan setelah ini dengan suara keras. Bersama hadirkan diri kita agar kita kurang kenceng, agar kita sehingga kita sayang nggak ada yang amin ini teh. Telat aminnya. Hadirin, kalau mau sholatnya khusyuk, penuhi sholat ini dengan CINTA. Dengan apa? Nggak usah diejak. Dengan cinta. Mohon maaf, orang cinta pengennya deket-deketan atau jauh-jauhan? Dekat atau dekat sekali? Atau sangat dekat sekali? Orang cinta itu yang jauh pun bisa terasa dekat. Betul atau tidak? Pak Leli, walaupun jauh di mata tapi dekat di HP ayeuna tadi. Hati-hati dengan handphone. Ia bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Orang cinta, dia begitu ridho dengan yang dicintai. Baru dengar namanya, baru ingat namanya, sudah bisa tenang, bisa melayang-layang. Bahkan saking ridhonya, tiada halangan, rintangan, dan gangguan bisa menghalangi untuk sampai pada kecintaan. Bahkan menjadi sebuah pepatah lagu. Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas aku naik kapal feri, Pak, gitu. Hadirin, orang cinta begitu ridho, begitu bahagia. Saya lulus SMA tahun 90, mungkin baru nih, atau bisa nih. Dulu saya waktu SMA ada lagu Goblok yang begitu populer. Kalau sudah cinta, nggak ada yang terasa nggak enak. Kalau cinta sudah melekat, titik-titik rasa coklat. Apa titik-titiknya, Bu? Ya, ada ti ucing, ti kotok, ti embe, terserah. Tapi wujud bahwa cinta itu menjadikan segalanya indah. Demikian juga dengan sholat. Dalam sholat ada kedekatan. Dalam sholat maksimal keriduan. Nggak pernah kita berikan ruku ini meskipun kepada bos paling besar kita. Betul atau tidak? Oh, ada bos besar. Oh, nggak ada. Tanda penghormatan luar biasa hanya untuk Allah Ta'ala. Apalagi sujud. Padahal dalam sujud ada jarak terdekat seorang hamba dengan Allah. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jarak terdekat seorang hamba dengan Rabbnya tatkala ia bersujud. Faksir doa, maka perbanyak doa karena doa begitu dekat dengan pengabulannya. Setuju? Sepakat? Itu bisa jadi jawaban. Kenapa Rasulullah begitu asik dengan sholatnya? Beliau bahkan dalam riwayat pernah membaca 4 surat pertama setelah Fatihah di 1 kali berdiri. Jadi setelah baca Al-Baqarah, membaca Ali Imran 200 ayat, lanjut lagi ke An-Nisa, to be continue ke Al-Maidah. Coba beliau bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kita bacanya apa, hadirin? Kok senyum-senyum? Triple cool. Kul a'udzu kul huwallahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas. Oh enggak, saya ada yang lain. Apa? Inna a'toin. Hadirin, mari kita asikkan sholat kita dengan meraih khusyuk yang mudah, segera dan instan. Baik, dalam waktu 10 menit saya akan jadikan khusyuk kita jadi mudah. Amin. Kapanpun kita bisa tahu cara untuk meraih mudah dalam khusyuk. Amin. Yang kedua, dengan khusyuk ibadah sesuai surat Al-Baqarah ayat 45, kita jadi mudah mengatasi segala masalah, apapun masalahnya. Amin. Dan ujung dari terapi ini bukan hanya khusus sholat, Pak Isnadi, tapi ibadah apapun yang di situ ada niat untuk takarub mendekat pada Allah, itu ada kehusuan, dan kehusuan kita bisa jadi unik, spesifik, dan otentik. Unik lain dari yang lain, spesifik untuk bab ini, untuk waktu ini, untuk momen ini, itu diberikan, dan otentik, semuanya asli dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini bisa berlaku pada siapapun.
Jika training ini lengkap, nanti kita punya cara yang tersendiri, yang lain dari yang lain, dan mungkin hanya Allah karuniakan pada kita untuk bisa meraih kehusuan yang sebenarnya. Amin. Walaupun puncak kehusuannya sama, beribadah di dunia seakan ia sedang ada di surga. Surga yang sekarang cerita, nanti kalau kita masuk jadi nyata. Dunia yang sekarang nyata, sesaat kemudian hanya tinggal cerita. Betul Pak? Padahal tadi namanya saya bakso, tinggal cerita aja Pak tadi bakso. Tapi apa yang akan kita jadikan nyata, seringkali orang melewatkannya karena sekarang cuman cerita. Namun jika Allah karuniakan kehusuan ini, apa yang nanti jadi cerita di dunia seakan itu bisa kita dapati simulasinya, peragaannya secara nyata. Mau atau mau sekali? Atau sangat mau sekali? Saya berani menawarkan ini karena para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sedari di dunia sudah turun ridho Allah terlimpah pada mereka. Sehingga kalau kita menyebut nama sahabat ditambah dengan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Allah sudah meridhoinya, radhiya, Allah telah. Karena memang mereka dalam Quran ditetapkan sebagai umat terbaik, bahkan disebutkan kalimatnya laqad radhiyallahu anil mu'minina id bayatum tahta sajarah. Sungguh Allah telah meridhoi, telah puas, telah senang, telah memberi garansi surga pada mereka yang berjanji setia pada Rasulullah di bawah sebuah pohon. Coba seperti itu coba. Mungkinkah apa yang telah jadi keridhaan Allah pada para sahabat itu pun bisa kita dapatkan? Mungkin atau tidak? Di dunia, maksud saya, di dunia mungkin atau tidak? Kalau di surga jelas diridhoi. Di dunia tanda ridho Allah Ta'ala itu bisa nggak kita dapati? Nih pertanyaan penting nih. Tanda ridho Allah Ta'ala di dunia bisa nggak kita dapati? Bisanya ragu-ragu nih, sebab gak spontan, gak sama-sama, juga gak partisipasi semuanya. Tanda ridho Allah Ta'ala yang kelak nyata saat kita masuk surga di dunia bisa gak kita dapati? Yang bilang bisa, cum. Belum semuanya, berarti butuh terapi. Hadirin, di surga itu kesempurnaannya gak terlukiskan. Malah ainun ro'at, mata nggak pernah melihat, wala udhunun sami'at, nggak bisa dilukiskan pakai kata-kata sehingga telinga mendengarnya, wala khotiro ala qalbi bashar, dan nggak pernah terlintas dalam hati manusia seperti apa itu namanya nikmat surga. Di surat Muhammad, di surga itu ada sungai madu, sungai susu, sungai arak yang tidak memabukkan, sungai madu, kebayang tawonnya segede apa? Sungai susu, sungainya berisi susu, berlaku patah mungkin, berlaku pepatah sambil menyelam minum susu air nggak kebayang. Hadirin, di surga sempurna. Di dunia, mohon jawab nih, ini pertanyaan esensial yang membuat usaha kita jadi mudah. Di dunia fana ini, yang sifatnya sementara, yang bisa jadi nikmatnya hanya sekejap jadi fata morgana. Di dunia ada nggak yang sempurna? Mohon jawab, partisipasi spontan sama-sama. Di dunia ada nggak yang sempurna? Di dunia ada nggak yang sempurna? Ini ada atau nggak ada jawabannya? Pakai ngacung lah. Yang bilang di dunia ada yang sempurna, nggak ada cacat, nggak ada celah, nggak ada kurang, nggak ada salahnya. Yang bilang ada, cung. Saya nggak ada temen nih, pulang aja gitu. Yang bilang tidak ada, cung. Yang bilang tidak ada, tolong baca istighfar. Astagfirullah. Terus nanti buka surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3. Ada apa di situ? Itu ayat terakhir turun tentang syariat. Turun di kala Rasulullah Haji Wada tahun ke-10 Hijrah. Dan orang Yahudi ketika tahu itu ayat terakhir turun, kami kalau jadi kalian wahai umat Islam akan kami rayakan itu sebagai hari raya besar-besaran. Bagaimana tidak? Di ayat itu potongannya begini Pak. Al-yauma, pada hari ini nih, akmaltu, telah kusempurnakan, lakum, bagimu,
dinakum, agamamu. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Siapa yang menyempurnakan? Allah. Untuk siapa disempurnakan? Bagimu, bagi manusia. Apa yang disempurnakan? Agama. Jadi di dunia ada yang sempurna? Cung yang bilang ada. Ucapkan hamdalah. Bukannya baru tahu, tapi baru sadar hadir. Tolong jawab, Islam ada cacatnya? Ada celaknya? Ada kurangnya? Ada salahnya? Jadi ada yang sempurna? Wa atmamtu alaikum nikmati. Kalau boleh ada satu nikmat dan tidak terbayarkan oleh materi segede apapun, maka nikmat itu adalah nikmat agama Islam. Kami telah paripurnakan nikmat yang kami berikan di dunia. Selebihnya dari nikmat ini nanti di surga. Mohon maaf hadirin, ada yang enggak? Dimatiin. Pengen cepat pulang katanya. Ada enggak di antara kita yang bersedia untuk murtad, wafat su'ul khotimah, dan dibayar 1 miliar? Ada? Saya tanya kintabaran, 10 miliar, 100 miliar. Oke Pak, ambil kesempatan nih. Kalau tidak nanti kita lewat. Kita ditawari untuk murtad dan mati su'ul khotimah, dikasih 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun. Berarti nggak ada nikmat yang lebih besar kecuali nikmat agama. Yang ketiga, waraditu lakumul Islam madinah. Kami telah menampilkan, menyajikan, menunjukkan ridho kami di dunia dengan tuntunan agama. Kami ridho untukmu Islam sebagai agama. Maksudnya apa Pak? Ketika kita melaksanakan tuntunan agama, belajar, menghafal, mengamalkan, menyampaikan, itu kita sedang berada dalam batas-batas yang Allah ridhoi. Saya mau tanya dulu, saya kalau di pesantren nanya ke anak-anak pesantren dengan jawaban pakai bahasa surga, fahimtum. Kalau fahimtum jawabannya apa Pak Isnadi? Fahimna, betul Bu. Tum itu kata ganti untuk orang kedua jamak, dan na itu kata ganti untuk orang pertama jumlahnya banyak. Fahimtum? Fahimna Pak Leri. Karena bahasa penduduk surga itu pakai bahasa Arab. Li'annal kalam ahlul jannati fil jannati arabiyyun. Obrolan, conversation, muhadasah orang penduduk surga itu pakai bahasa Arab. Jangan-jangan nanti kita masuk surga tapi kita bengong di surga. Mau nggak kita masuk surga tapi bengong di surga? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mau aja hadirin. Yang penting di surga. Di surga tuh lihat di surat 41 ayat 31. Surat 41 ayat 31. Biar kita tambah tertarik, tambah antusias. Setiap sholat, setiap ibadah harus jadi simulasi surga. Di surat 41 ayat 31, kalau kita masuk surga, amin, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Bagimu segala yang diingini, baru pengen sudah ada. Amin. Kebayang nggak? Baru pengen sudah ada. Kebayang atau tidak? Pak Leli, kebayang nggak? Kebayang. Da urang mah loba kahayang, leres tuh. Hayang iya aya, hayang itu aya, hayang iya aya. Bingung, tapi di surga nggak ada bingung, nggak ada capek, nggak ada bosannya. Amin. Walaupun fiha ma tadaun, yang diingini ada, yang diminta langsung diijabah. Amin. Jadi nggak terbayang tuh di surga. Jadi mau bengong di surga? Mau bengong di surga? Mau aja. Yang penting di hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ini teh? Ini jawabannya fahimna, biar belajar bahasa. Fahimtum? Wayahtum? Wayahna bahasa Sunda atau apa? Wayahna tuh ya mau nggak mau harus begitu. Wayahna deh, hafal namanya. Baik, di sesi ini saya akan membahas yang ini saja dahulu ya. Cara mudah untuk khusyuk. Fahimtum? Ngomong-ngomong, boleh nggak kita yakin akan ke surga?
Tuh, enggak sih. Boleh atau harus? Harus atau wajib? Wajib atau perlu? Sudah atau belum? Kalau kita yakin ke surga, nggak ada kebaikan yang ada di depan mata kita kecuali bisa jadi itu potensial rahmat dari Allah yang disebab surga. Amin. Termasuk mengucapkan amin. Amin. Kalau bertepatan dengan ijabah, Allah ijabah bukan hanya buat orang yang kita doakan, tapi malaikat mendoakan, itu terlimpah bagi kita juga. Amin. Termasuk duduk kita di sini. Saya doakan segera ke surga karena ada tanda-tanda kita sedang dimudahkan ke surga. Karena Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Apa artinya hadirin? Yang kenceng dong. Apa artinya? Luar biasa. Saya baru ngomong bahasa Arab langsung tahu terjemahnya semuanya. Keren. Oh, ada contekannya. Hadirin, boleh nggak kita nyontek untuk masuk surga? Boleh atau harus? Harus atau wajib? Wajib atau perlu? Kesimpulannya, masuk surga susah atau mudah? Masuk surga susah atau mudah? Yang bilang mudah, cuk. Tuh kan ada yang setengah mudah, ada yang lagi iya gitu mudah. Ini aja hadirin menjelaskan betapa mudahnya masuk surga. Baru juga menempuh jalan, bahasa Sunda nanti nikreuh Pak, nembege angkat. Baru juga berangkat menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sudah dimudahkan jalan ke surga. Gak ada yang amin lagi ini. Telat terus amin. Baru berangkat, belum tentu sampai. Ini sudah dimudahkan, apalagi kalau sudah duduk, menyimak, memperhatikan, niat mengamalkan, insya Allah lebih mudah lagi ke surganya. Insya Allah. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau mau nuntut ilmu maksimal, jangan merasa sudah tahu duluan. Iya. Makanya ada sebuah qaul menyebutkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban wala takun khomisan fatahlak au fatahlik. Jadilah seseorang yang menguasai ilmunya. Jadilah seseorang yang memperhatikan apa yang disampaikan, mencatat, kalau perlu mencerna segala yang disampaikan, biar dia seorang murid. Au muta'al au mustami'an, atau jadi pendengar yang empatik. Au muhiban, atau jadi seorang yang senang pokoknya dengan kajian ilmu, senang mengundang orang yang berilmu, senang dengan suasana ilmu. Jangan sampai jadi yang kelima, berilmu enggak, nuntut ilmu enggak, dengerin enggak, mencintai juga enggak, maka kita akan celaka. Naudzubillah min. Guru saya waktu pesantren dulu, Profesor Didin Hafidudin, satu waktu diundang ke dia dan beliau mengatakan ciri orang berilmu, ia siap mendengar pembahasan ilmu dari siapapun, termasuk dari anak kecil. Fahim tuh, wayah tuh, sadayan tuh, sadayana, banyak deh bahasa Sunda ya. Baik, kita akan selesaikan cara mudah untuk khusyuk ini dengan menyimak sebuah firman Allah. Karena paket lengkapnya, kita ini tujuannya nih, kalau kita mau maksimal untuk bisa mudah khusyuknya, sadar, paham, yakin. Satu lagi apa? Lupa nih, sadar, paham, yakin, nikmat, menikmati khusyuk di setiap keadaan. Dan terapi ini bisa sangat singkat. Asal kita yakin, asal kita maksimal, asal kita penuh tekad. Kira-kira materi ini penting atau penting sekali? Mau nggak mempelajarinya? Saya ingin jawaban orang luar biasa, calon penduduk surga. Mau? Orang luar biasa jawabannya tegas, penuh tekad, antusias, mantap. Orang luar biasa jawabannya harus mau. Mau? Wah, luar biasa. Yakin? Kenapa harus pakai harus? Kalau kita sudah mengharuskan diri kita untuk sesuatu yang kita maui, sesuatu yang kita yakini, segenap potensi tubuh, bahkan segenap semesta yang ada mendukung kita untuk menuju ke sana. Amin. Mau? Yakin? Bisa? Karena sudah bilang harus bisa, maka nggak perlu dilatih, nggak perlu diajarin, insya Allah bisa dengan sendirinya. Oleh karena itu, acaranya kita cukupkan sampai di sini. Setuju? Oh tidak.
Kirain mau bilang sepakat. Kalau bilang sepakat udahan. Baik, saya tanya dulu nih. Khusyuk itu menurut kita apa adanya? Jujur, susah atau mudah? Khusyuk kita susah atau mudah? Khusyuk kita susah atau mudah? Dijawab dong. Mudah atau susah? Sudah, cuma itu jawabannya. Pakai ngacung. Yang bilang khusyuk itu mudah, cung. Kok cuma saya aja? Yang bilang khusyuk itu susah, cung. Tahan sebentar. Terlihat dari wajahnya memang. Wajahnya wajah bahagia. Kalau saya tanya, seharusnya khusyuk itu susah atau mudah? Seharusnya? Kenyataannya? Sesuatu yang harusnya mudah, namun kemudian jadi susah. Kesimpulannya, siapa yang salah? Diri kita? Cek orang Sunda mah olangan. Diri kita? Sendiri. Olangan. Khusyuk kita selama ini seringkali atau sesekali? Sesekali atau seringkali? Yang khusyuknya seringkali, cung. Yang khusyuknya sesekali, cung. Baik, saya bisa menduga khusyuknya terjadi ketika kita banyak beban, derita, masalah, musibah. Betul atau tidak? Berarti kalau mau khusyuk gampang, perbanyak masalah. Selesai. Baiklah. Ini kalau acaranya training, saya punya alat ukur namanya khusyukmeter. Tapi kalau ini ada khusyukmeter di buku ini ada kolom-kolom isiannya Pak, khusyukmeternya. Ya, diagnosa kadar kekhusyuan. Kayak termometer, kayak barometer, kayak speedometer. Tapi di kesempatan ini mari kita langsung ke sini saja meluruskan tentang khusyuk. Ini Pak ringkasan khusyuk ibadah. Kalau mau lihat ini singkat saja ya. Review ini. Bagaimana 3 langkah khusyuk ibadah bisa membuat kita mudah meraih kekhusyuan. Puntennya narsis sedikit Pak. SMA 2 sama dengan anak bapak gitu. Saya 2012 diajak oleh Ustadz Helmi Imami Yasin untuk mengantar jamaah umroh di Mekah, 2 sesi, 1 sesi di Madinah, diajar di terapi khusyuk ibadah. Khusyuk itu mudah asal tahu caranya. Kalau kita mikirnya mudah, akan mudah. Bahkan bisa semudah membalik telapak tangan. Nanti kita buktikan. 3 langkah agar benar-benar terasa mudah. Langkah 1, kita suka salah asumsi. Karena kadang kesalahan terbesar kita salah sangka. Allah menghendaki mudah, yuridullahu bikumul yusra. Khusyuknya tidak susah, namun kita saja yang salah langkah. Khusyuk dianggap susah. Siapa yang salah? Tolong jawab. Olangan. Kita mudah melaksanakan sholat, itu tanda nyata khusyuk itu sudah terjadi. Langkah kedua, pahami makna termudah. Nanti di waktu yang singkat kita akan memahaminya. 5 menit pun cukup. Yakin khusyuk itu mudah. Kan menurut Allah memang sudah mudah. Kita tidak ragu akan kembali kepadanya. Itu sudah sebuah kekhusyuan. Tinggal digali, dinikmati, disyukuri. Nanti kita lihat pendapat para ulama. Dan nanti kita berlatih membuat pengertian khusyuk dari, oleh, untuk kita sendiri. Yang dengan itu dimanapun kapanpun kekhusyuan mudah didapat. Yang ketiga, ternyata khusyuk itu sangat mudah kita raih kalau kita yakin khusyuk itu mudah. Kapanpun bisa kita dapatkan. Lihat orang-orang di barat Pak, sholat nggak ada masjid Pak, ya udah di situ. Khusyuk luar biasa. Yakin khusyuk, susah tidak khusyuk. Bahkan kalau sudah seakan melihatnya susah tidak khusyuk. Dan setiap khusyuk nggak sama. Khusyuk tadi maghrib, khusyuk nanti maghrib, isya, khusyuk besok subuh. Allah Maha Pemurah, Maha Luas rahmatnya. Unik, spesifik, otentik. 1000 makmum bisa jadi 1001 khusyuk Allah karuniakan. Baik, 3 langkah khusyuk ibadah ini mudah, segera dan instan. Beres acara ini dapat gelar MSI,
mudah, segera, dan instan. Ini kalau di Bandung kita adakan kegiatan khusyuk penuh berkah. Baik, kita akan coba pahami khusyuk dengan mudah melalui slide ini. Kita mulai dulu dengan sebuah doa luar biasa dari baginda Nabi tercinta yang akan membuka wawasan, melahirkan pencerahan dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Jangan-jangan ilmu, wawasan, dan pengalaman kita tidak memberi manfaat. Ilmu, wawasan, pengalaman jadi manfaat jika menjadikan hati kita tambah khusyuk. Hati yang khusyuk membuat kita punya kendali atas hawa nafsu. Dan hawa nafsu yang under control, menyesuaikan diri dengan tuntunan Allah Ta'ala, menjadi sebab ridho Allah Ta'ala di dunia ditampakannya. Karena doa-doa tidak ada yang tidak diijabah tatkala ilmunya bermanfaat, membuka hati jadi khusyuk, membuat ia punya kendali atas hawa nafsu, dan akhirnya doa-doanya diijabah. Mari kita baca doa ini bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Dibaca artinya bareng-bareng hadirin. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tak pernah puas, dari doa yang tidak dikabulkan. Kok nggak ada yang amin? Sudah 5 kali telat aminah Pak Lelis. Hadirin, ini dia. Mari kita rubah asumsi, persepsi, dan juga hal-hal yang selama ini membuat kita salah membuat kesimpulan. Hadirin, coba kita rasakan. Kita tuh punya kemampuan imajinasi, punya suara hati, punya kesadaran diri, dan punya pilihan bebas. Mau seperti apa pikiran persepsi ini kita hadirkan. Yang pernah ke tanah suci, cum. Yang ingin ke tanah suci lagi, yang ingin tanah suci, cum. Walaupun belum sampai tanah suci, kita bisa bayangkan diri kita ada di sana. Bisa? Bisa. Apalagi yang sudah ada di sana. Pak Isnadi pernah nggak ketika di sana mendengar bacaan Imam Masjidil Haram, seakan kita mendengar bacaan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang dibaca Imam Masjidil Haram, bacaannya bersanad, kiroahnya nyambung dengan kiroah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jika Allah karuniakan kepada kita kelembutan hati, mendengar bacaan imam seolah kita mendengar bacaan baginda Nabi. Jika hal itu Allah karuniakan, kira-kira sesuatu atau sesuatu banget. Hadirin, tidak harus ke Masjidil Haram mendengar bacaan Imam Masjidil Haram, betul atau tidak? Tapi kelembutan hati, kesucian jiwa yang Allah karuniakan bisa menjadikan kita merasakan kebersamaan, kehadiran, kesertaan baginda Nabi bersama kita. Baik, saya mohon semuanya duduk tegak. Mari kita simak bacaan Imam Masjidil Haram, seakan kita sedang mendengar lafaz bacaan Imam Masjidil Haram ketika kita sedang ada di tanah sucinya, menyimak dengan baik segala yang sedang disampaikan oleh imam, seakan kita mendengar bacaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Kita simak bacaan yang dimungkinkan, yang ini dari Imam Al-Ghumaidi, dari Imam Masjidil Haram. Duduk tegak, lalu baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lihat ayat ini dan simak bacaannya seakan kita ada di tanah suci, mendengar bacaan Imam Masjidil Haram, seakan kita mendengar lafaz-lafaz bacaan Nabi. Wasta'inu bis-sabri was-salah
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Sadaqallahul adzim. Mari kita simak artinya. Jika kita punya keinginan, punya maksud, punya harapan, maka mintalah apa yang menjadi maksud, harapan, dan keinginan itu kepada Allah. Minta tolongnya pada Allah. Dengan cara apa? Sabar, bisobri, wassolati. Dengan sholat. Sabar berarti hati ridho, pantang berkeluh kesah, menjaga lisan dan badan dari hal-hal yang tidak diinginkan Allah Ta'ala. Kerja keras, disiplin, sungguh-sungguh, pantang menyerah. Manjada, wajada, wassolati. Wa innaha, namun sayang, selain sabar, ada cara minta tolong yang mudah, yaitu melalui sholat. Wa innaha lakabiratun ila alal khosyin. Namun sungguh, sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Sekali lagi, sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Tolong simpulkan, yang berat menurut ayat ini, sholatnya atau khusyuknya? Khusyuknya atau sholatnya? Yang bilang khusyuknya berat, cung. Istighfar. Yang bilang sholatnya berat, cung. Istighfar juga. Masa sholat berat? Hadirin. Banyak orang salah persepsi ini. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya yang demikian itu, yaitu sholat, lakabiratun, berat, illa alal khosyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Sungguh sholat itu berat. Berarti yang berat sholatnya. Sholat itu berat. Kalau nggak ada iman, kalau nggak tahu maksud dan tujuan, kalau nggak merasa ini kewajiban, kebutuhan, bahkan keasikan. Kalau kita punya saudara, mungkin dia belum berislam, disuruh sholat, berat atau tidak? Berat sekali. Kita cek, beratnya sholat dikecualikan bagi orang yang khusyuk. Berarti orang yang khusyuk berat atau ringan? Orang yang khusyuk susah atau mudah? Kita kilas balik. Selama ini kita sholat, Allahu Akbar, iftitah, fatihah, surat, ruku, i'tidal, hingga tahiyat. Sholat kita selama ini berat atau ringan? Susah atau mudah? Saking ringan dan mudahnya, sholatnya suka cepat, betul atau tidak? Ngaku. Saking ringan dan mudahnya, sambil sholat ada banyak judul dalam sholat kita, betul atau tidak? Bu, seringkali dalam sholat kita ingat menu makan malam, betul nggak Bu? Allah, nanti menunya apa buat buka ya? Baksonya dari mana? Ada ayamnya digoreng atau disemur? Allahu Akbar, disemur sajalah. Ada tahu, ada tempe, siapa yang bikin? Selesai sholat, selesai menu makan malam. Keren. Rakaatnya lancar, bacaannya lancar, saking ringan dan mudahnya. Apa maksud saya mengemukakan hal ini? Kalau kita sudah ringan dan mudah laksanakan sholat, berarti kita sudah termasuk orang yang khusyuk. Amin gitu hadirin. Telat itu. Sholat itu kan berat, betul? Beratnya sholat dikecualikan bagi orang yang khusyuk. Betul, yang khusyuk berat atau ringan? Susah atau mudah? Kita sholatnya susah atau mudah? Mudah. Berat atau ringan? Berarti kita orang yang khusyuk. Aminnya terpaksa. Oke, saya kasih tahu nih. Kenapa kita ringan dan mudah laksanakan sholat dengan kualitas apapun? Karena kita ingat Allah. Karena kita mohon maaf, ingat Allah susah atau mudah? Ingat Allah susah atau mudah? Yang bilang mudah, cung. Ada yang susah juga. Ingat Allah, ingat keagungannya, ingat kebaikannya, ingat kasihnya, sayangnya, ingat firmannya. Ingat Allah susah atau mudah? Mudah atau mudah sekali? Kalau ada yang susah mengingat Allah, Pak Is, nanti saya kasih kuis umroh gratis ya. Mau? Tanggal 22 nanti saya akan terjamaah 80 orang, 22 Agustus.
masih ada kursi sekitar 4 atau 5 orang lagi. Mungkin salah satunya ada yang dapat gratis di sini malam ini. Amin. Yang aminnya kenceng semoga dapat hadiah umroh. Tapi hadiahnya cuma 1 ya. Lebih dari 1 tekor saya Pak Lali. Hadirin, kalau nanti ada yang dapat hadiah umroh, amin. Amin. Yang enggak dapat hadiah umroh harus ikutan senang, amin. Karena orang beriman itu senang melihat orang senang, amin. Susah melihat orang susah, amin. Beda dengan orang yang hasad, susah lihat orang senang dan susah dan senang lihat orang susah. Naudzubillah, amin. Mohon maaf, bagi yang nggak dapat hadiah umroh jangan menyesal. Nggak dapat hadiah umroh nggak apa-apa. Yang penting hikmahnya. Yang penting Ibu Bapak lihat surat 2 ayat 269. Kalau sudah dapat hikmah, itu dapat kebaikan yang sangat banyak. Jadi nggak dapat hadiah umroh nggak apa-apa. Yang penting hikmah itu kemampuan memahami rahasia agama yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan membuat kita semakin dekat pada Allah. Amin. Nggak dapat hadiah umroh nggak apa-apa. Yang penting hikmahnya. Ini kuisnya. Siap semuanya? Baiklah. Kuis ini pertanyaannya mudah. Saking mudahnya, maka setiap orang bisa jadi menjawabnya. Baik. Ini kaitannya dengan mengingat Allah yang menjadi makna utama dari khusyuk. Mengingat Allah, khusyuk itu kadar dominan hati mengingat Allah. Tolong sebutkan, cari, temukan sesuatu di ruangan ini. Boleh benda, boleh kejadian, peristiwa, barang atau apapun di ruangan ini atau di seluruh area ini atau di dunia ini yang satu hal tersebut, yang sesuatu tersebut, tolong jawabannya jangan nggak mungkin, nggak ada, mustahil atau sejenisnya. Nanti dibatalin hadiah umrohnya. Cari sesuatu hal yang sesuatu hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala atau tidak bisa kita kaitkan dengan Allah Ta'ala. Cari yang cepat, tepat, dapat hadiah umroh gratis. Cari satu hal yang tidak ada hubungannya. Cari dulu. Pak Leli sidik pisan ya. Oh, dia. Coba sebutkan satu hal, kejadian, perkara yang tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Pada kan? Ayo. Tadi jalan-jalan kemana gitu, cari sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Ustaz udah nemu belum? Belum nemu ya Ustaz? Ibu-ibu mau umroh enggak? Ya sok atau sebutin. Lampu ada hubungannya dengan Allah? Ada. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi, pemberi cahaya segala cahaya yang ada. Sedang sholat ada cecunguk lewat, ada hubungannya dengan Allah? Masih bisa ingat Allah lihat cecunguk? Masih bisa. Baik, ada yang mau jawab? Kalau nggak ada yang jawab, nggak ada yang dapat hadiah umroh. Tapi nggak dapat hadiah umroh nggak apa-apa. Yang penting ini kenceng. Yang penting. Jadi ingat Allah itu susah atau mudah? Mudah atau mudah sekali? Atau sangat mudah sekali? Kalau khusyuk itu kadar hati dominan mengingat Allah, berarti khusyuk itu susah atau mudah? Mudah atau mudah sekali? Ya Allah, aku mengingatmu, ini hamba yang ingin mengagungkanmu dengan takbir ya Allah. Ya Allah, hamba sedang bersuci karena tahu hamba sedang menyucikan bukan hanya kotoran lahir, tapi hamba tahu saat membasuh tangan dosa-dosa yang ada ikut berguguran. Saat hamba membasuh mulut, dosa-dosa dan ucapan ikut berguguran agar hamba pantas menemui ngobrol denganmu yang maha sucinya. Usap muka, dosa-dosa berguguran bahkan dari celah-celah mata kita. Kalau dipertontonkan mungkin akan kelihatan, tapi kita beriman ini proses penyucian bukan hanya lahir, tapi juga dosa dan kesalahan kita. Hadirin, di surat 57 ayat 16 Allah menyebutkan bahwa khusyuk itu kadar dominan hati mengingat Allah. Di surat 3 ayat 192, 191, orang beriman itu yang hatinya berfungsi, mau berdiri, mau berukuk, mau sujud, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, ia dalam keadaan selalu mengingat Allah. Di ayat selanjutnya
Ternyata orang khusyuk itu sederhana. Orang khusyuk adalah mereka yang meyakini bahwa mereka akan bertemu liqo, bertatap muka dengan Allah. Saya mau tanya, yakin nggak akan ketemu dengan Allah? Yakin atau yakin sekali? Atau sangat yakin sekali? Atau sangat yakin sekali pisan bingit kacida luar biasa? Semakin dalam keyakinan itu kita temukan, maka semakin maksimal kehusuan dilimpahkan. Fahim tuh? Khusyuk itu kadar dominan hati ketika tidak ragu akan dikembalikan pada Allah. Jadi kalau mau khusyuk dalam sholat, solu sholatan muadin. Jadi Pak, ada 1001 cara khusyuk memang untuk sholat. Salah satunya solu sholatan muadin. Jika ingin khusyuk, sholatlah seperti sholatnya orang yang akan pamitan, orang yang akan wadaan, orang yang mau berpisah. Berpisah dari mana? Dari dunia menuju ke mau kemana itu? Solu sholatan muadiin, sholatlah seperti sholat orang yang lagi pamitan. Seakan 5 menit lagi kita mau meninggal, bahkan sudah keluar vonisnya, hasil MRI gitu ya, hasil CT scan bahwa kita ini cuma tinggal 5 menit lagi. Kira-kira sholatnya seperti apa, Bu? Biasa atau luar biasa? Mati. Dan sekarang kadang nggak nunggu selesai sholat. Ada orang meninggal ketika sujud. Ada orang meninggal ketika berdiri sholat. Ada orang meninggal dalam keadaan yang tidak terduga. Hadirin, pamitan dari mana ke mana? Dari dunia mau ke akhirat masih bias. Di akhirat ada neraka, ada surga. Dari dunia mau ke hadirin, kita mau ke surga. Kira-kira hatinya senang atau senang sekali? Bahagia atau bahagia sekali? Coba, kalau kita mau salah satu kiat khusyuk, sholat seperti sholat terakhir kali kita ada di dunia yang sekarang memang nyata, tapi sesaat kemudian jadi cerita. Kita sedang menempuh proses perjalanan batas sesaat lagi ke sebuah tempat yang sekarang cerita, tapi segera nyata tatkala kita memang ditakdirkan lepas ruhnya dari jasadnya. Paham tuh? Hadirin, coba rasakan nanti saat ruku, jadikan ruku ini seakan kita sedang beribadah di hadapan Allah Ta'ala di surga. Kalaulah nanti di surga kerjaan kita hanya ruku melulu sepanjang kita ada di surga, ridho atau tidak? Jawab hadirin. Di surga kerjanya ruku melulu di depan Allah Ta'ala, ridho atau tidak? Di surga kerjanya sujud melulu sepanjang ada di surga, ridho atau tidak? Asli. Nah sekarang latihannya di dunia, ya Allah, ini sujudku ya Allah, sujud terbaikku ya Allah, agar aku dekat, agar aku ridho, agar aku bahagia. Nanti kita cari kiatnya.